Itu sebenarnya udah lama banget sih, tahun 2013, jadi kayaknya udah lewat banget deh gitu. Tapi boleh ceritain sedikit nggak? Itu karena apa gitu misalnya? Jadi waktu itu saya meng-hire financial planner. Nah, financial planner kan tugasnya untuk memberikan arahan-arahan kepada customernya gitu ya untuk investasi yang lebih baik dari apa yang kita ketahui. Nah, sebenarnya nggak boleh diarahkan ke real sektor gitu, tapi dia justru mengarahkan ke real sektor yang ternyata justru akhirnya kredibilitas dari perusahaan-perusahaan yang diarahkan itu tidak sesuai performanya, bahkan hasilnya bisa dibilang jauh dari harapan gitu. Oh berarti itu berdasarkan advice yang diberikan sama Ya, orang tersebut. Kalau sa- boleh tahu ke berapa perusahaan, ke berapa ini investasinya ke berapa perusahaan? ada di 7 macam ya, di 7 macam di luar investasi yang saya lakukan di pasar keuangan gitu. Oh ada sekitar 7 perusahaan. Kalau boleh tahu itu mengambil kerugiannya seberapa banyak? Mas? Ya lumayan lah, Lumayan ya. Berarti kira-kira ada satu rumah kah atau satu? ya kurang lebih gitulah kali ya. Tapi katanya sempat dikatakan bahwa hampir mengalami stres di dalam. Ya pastilah kalau kita gagal dalam hal kan pasti kita kecewa, terus udah gitu ada stresnya ya pastilah gitu. Terus keluarga sendiri gimana saat pertama kali? Ya keluarga syukur alhamdulillah sih support ya, mendukung, dan karena support sistem dari keluarga dan juga teman-teman tuh diperlukan ya di saat kita butuh bantuan atau juga butuh masukan gitu. Tapi apa yang membuat hal ini menjadi pelajaran gitu? Yang membuat jadi pelajaran ya bahwa kita dalam melakukan apapun ya, kita harus benar-benar mengetahui, melakukan research, terus udah gitu juga mempelajari apa yang akan kita lakukan gitu ya. Misalnya dalam berinvestasi kita cari tahu perusahaannya, kita lihat orang di balik perusahaan tersebut, sudah berapa lama berjalan, kita lihat pembukuannya. Ya, tapi kalau memang sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kita percayakan kepada teman, tapi temannya nggak amanah, itu udah takdirnya, udah jalannya. Kita harus hati-hati, tapi kalau memang tidak berjalan sesuai dengan harapan kita, ya kita juga harus menerima gitu dan cepat bangkit, karena dengan bangkitnya kita mudah-mudahan apa yang terjadi kurang baik atau buruk di masa lalu itu bisa kita tutup, bahkan kita bisa maju lebih hebat lagi. Tapi kalau boleh tahu itu berapa lama ya kerjanya? Maksudnya dari awal investasi sampai akhirnya? Oh udah jadi yang saya kenal dengan financial planner ini udah 7 tahun berjalan, makanya saya kan jadi percaya ya, yakin gitu, kita percayakan. Tapi ya ternyata nggak amanah gitu ya, ada salah satu perusahaan yang disarankan, ternyata ada karyawan di sana memiliki saham di sana, things like that lah gitu. Jadi ya begitulah kurang lebih. Kita berarti 7 tahun berarti ya sebelumnya mengenal. Ya sudah berjalan 7 tahun sampai akhirnya mulai mengarahkan ke bisnis-bisnis real sektor gitu. Tapi setelah itu ada proses hukum yang dilakukan nggak? Karena kan mengalami kerugian. Ada. Kan ini udah lama banget ya. Ini kan tahun 2013, jadi ya udah 10 tahun lebih lah gitu. Berarti sempat melakukan proses hukum. Proses. Itu bangkit dari keterpurukan karena kerugian besar itu bagaimana? Bangkitnya ya kita pertama kan biasanya kalau kita mengalami musibah ataupun hal-hal yang tidak kita sangka gitu ya, kita pasti shock, kaget. Tapi bangkitnya ya kita harus mulai bisa menerima gitu, menyerahkan kembali kepada Yang Maha Kuasa, kembali bangkit lah ya untuk bisa melakukan hal yang positif sehingga bisa mudah-mudahan bisa menutup atau memperbaiki kesalahan di masa lalu. Tapi ada trauma nggak nih yang dialami untuk Pastilah, investasi lagi? pastilah trauma ada, tapi ya investasi harus tetap dilakukan karena ya itu salah satu hal yang sebenarnya saya bisa kerjain sendiri gitu. Dulu salahnya saya mempercayakan ke orang, jadi kedepannya saya udah melakukannya sendiri gitu.
dampak mungkin apa sih? Dan kan ini bisa dibilang kan kehilangan nominal yang nggak sedikit. Dampak perekonomian yang dialami keluarga mungkin pada saat itu apa? Ya sama kayak misalnya kita perusahaan ya, perusahaan kalau lagi mengalami rugi kan kita restructure gitu ya. Itu juga kita adjustment ya dari berbagai macam hal. Tapi syukur alhamdulillah semua mendukung, semua mengikuti prosesnya sehingga kita bisa recovery cepat gitu. Saat itu istri sendiri gimana sih? Apakah mengalami shock juga yang sama mungkin? Justru dia yang menguatkan saya gitu ya, menguatkan saya bahwa ya kita semua akhirnya jadi belajar agama gitu kan, bahwa rezeki, jodoh, dan kematian itu 3 hal yang sudah disuratkan 50.000 tahun sebelum kita sendiri diciptakan. Jadi ya kalau memang sudah jalannya, bangkit aja udah tinggal gitu. Nah sekarang ketika berinvestasi lebih kemana nih arahnya? Investasi sekarang ada di macam-macam sih. Ya arahnya ke lebih ya kita lebih pelajari dan gak mudah percaya lah gitu kepada orang. Nah ini kan aktif bisnis jatuhnya ya. Nah, masih aktif masih jadi host gitu? Oh host masih, cuman memang gak di TV ya, kebanyakan off air, masih jalan kok. Alasannya apa nih mas? Kenapa tidak lagi ada di TV? Mungkin kan pasti di eranya kan pasti fansnya masih Iya, alasannya nggak tahu ya kenapa ya. Saya kalau yang off air tuh saya seneng ya karena setiap hari suasananya ganti, orangnya ganti gitu ya, ketemu hal yang baru, belajar hal yang baru. tapi masih banyak tawaran. Alhamdulillah, ada terus kok. Berarti emang belum mau aja gitu balik ke TV gitu. Oh, tawaran dari TV. Oh, TV ada pernah beberapa kali tapi ya belum tahu ya, belum ada yang cocok. Melihat perkembangan di dunia presenting saat ini terutama di TV gitu ya mas, perkembangannya seperti apa sih sebagai senior yang udah lama? Waduh, perkembangannya ya makin hari makin hebat-hebat ya presenter sekarang, kualitasnya juga bagus-bagus, terus udah gitu yang pasti honornya beda sama zaman dulu ya. Kalau dulu ya begitu-begitu ya, sekarang kayak dahsyat gitu ya, maksudnya bayarannya juga bagus sekali sehingga bisa menghidupi dan juga bisa melakukan banyak hal di luar entertainment bisnis. Misalnya ada yang kayak tadi ya sama Ruben, F&B-nya jalan banget, masif banget gitu ya. Seneng gitu ngelihatnya. Ada perasaan kangen mungkin? Kangen pasti lah, kangen pasti. Terima kasih banyak. Oke, thank you ya. Saya langsung jalan.